Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1822. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lalu Kaisar Dewa Nisa tersenyum kecut dan menjawab, "Itu adalah roh pedang Nisa yang baru lahir. Atau bisa disebut itu adalah Xiaosa yang terlahir kembali menjadi sosok bayi. Dan dia adalah roh pedang dari pedang karat misterius." Mengatakan ini, ada sedikit sinar di mata Kaisar Dewa Nisa, karena Kaisar Dewa Nisa tahu betul bahwa Xiaosanya telah benar-benar pergi, dan apa yang muncul di depannya sekarang itu adalah roh yang benar-benar baru. Roh yang benar-benar baru, kata Qingchen. Dia menatap pria cahaya kecil di depannya itu. Qingchen tidak bisa merasakan keintiman pihak lain terhadapnya, mengusap kepala pihak lain itu dan berkata, "Xiaosa, ini adalah mantan tuanmu." "Mantan tuanku?" Pria cahaya bini itu menatap Kaisar Dewa Nisa dan bersembunyi di pelukan Qingchen, menunjukkan tatapan yang menyedihkan dengan air mata di matanya. "Tuanku, apakah Anda tidak menginginkanku?" Aku hanya memiliki Anda sebagai tuanku. Dan apa yang orang tua ini panggil aku? Xiaosa. Nama itu sangat jelek untukku. Aku tidak ingin dipanggil Xiaosa." Mendengar itu, Qingchen tidak bisa berkata-kata, sementara Kaisar Dewa Nisa tersenyum masam, menatap sosok kecil, cahaya dan bayangan itu, dan ada keterkejutan juga kehilangan di wajahnya. Harus diketahui bahwa Xiaosa telah bersamanya selama bertahun-tahun. Berapa banyak musuh kuat yang telah mereka bunuh bersama di lautan kosmik dan juga di dunia bawah bersama-sama. Bahkan ketika dia jatuh, Xiaosa masih selamat. Dapat dikatakan bahwa tidak ada keraguan bahwa Xiaosa sangatlah kuat. Dan sudah berapa lama sejak anak di depannya mendapatkan pedang pembunuh miliknya? Yang pasti pedang itu pasti tidak akan berusia 10.000 tahun. Akan tetapi sekarang setelah reintegrasi, roh baru yang lahir itu hampir sepenuhnya menggantikan kesadaran Xiaosa dan melekat pada Qingchen yang seketika mengejutkan Kaisar Dewa Nisa. Dan ini sangat tidak normal. Kaisar Dewa Nisa tidak bisa menahan untuk tidak melihat lebih dalam pada pedang karat misterius di tangan Qingchen. Dirinya tahu bahwa alasan untuk hasil ini bukan karena seberapa kuat Qingchen, akan tetapi karena pedang itu telah dimodifikasi saat itu agar lebih cocok untuk Qingchen. Generasi kedua. Kaisar Dewa Nisa tersenyum kecut di dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Itu sangat menakutkan. Qingchen menatap sosok kecil, cahaya dan bayangan, lalu Qingchen merenung. "Kalau begitu, kamu akan dipanggil Dewa Kecil mulai sekarang." Pedang karat misterius dan Dewa Kecil. Sosok kecil, cahaya dan bayangan tiba-tiba berkata dengan gembira, "Terima kasih tuanku karena telah memberiku nama itu." Sosok Dewa Kecil melompat-lompat dan jelas menyukai nama pemberian Qingchen. "Tuanku, Dewa Kecil ini sedikit lelah, jadi mari kita kembali dan beristirahat dulu." Setelah mengatakan itu, Dewa Kecil berdesir dan kembali masuk ke pedang karat misterius itu, dan pedang karat misterius itu kembali menjadi tenang. Qingchen lalu menatap Kaisar Dewa Nisa dan berkata dengan sedikit gugup, "Senior, bisakah sekarang aku meninggalkan penjara laut mati ini?" Kaisar Dewa Nisa mengangguk. "Ya, tentu saja. Berbaliklah setelah kamu benar-benar menyatukan pedang ilahi pembunuhan dengan bagian ini. Jika kamu ingin pergi, aku akan membiarkanmu pergi secara langsung." "Membiarkanku pergi?" Kaisar Dewa Nisa mengangguk. "Sekarang kamu telah menyatu dengan pedang Nisa dan tubuhmu telah dipenuhi dengan niat membunuh.
kamu dapat dengan bebas menjelajahi penjara laut mati tanpa harus mati. Alasan mengapa aku tidak dapat melepaskanmu bukan karena ku tidak mau, tetapi karena tubuh fisikmu yang tidak mau dan tidak akan tahan dengan kekuatan ketika meninggalkan tempat ini. Qin Chen bertanya dengan curiga, "Senior, apakah kamu tidak akan pergi?" Kaisar Dewa Nisa menggelengkan kepalanya. "Kandang laut mati ini adalah tempat terlarang fisikku. Aku hanya dapat tinggal di sini selama sisa hidupku dan aku tidak dapat pergi sama sekali." Tanah terlarang bagi manusia? Qin Chen tercengang. Apa maksud itu? Tampaknya menyadari keraguan Qin Chen, Kaisar Dewa Nisa berkata dengan ringan, "Sekarang kamu telah menyatu dengan pedang Nisa. Kesadaran ilahimu dapat menyebar cukup untuk melihat segalanya." Suara itu jatuh. Kaisar Dewa Nisa tiba-tiba menunjuk ke dahi Qin Chen. Duar. Kekuatan yang mencengangkan merasuki pikiran Qin Chen dan saat berikutnya, Qin Chen merasa kesadarannya terpisah dari kekosongan ini dalam sekejap dan dia meninggalkan kekosongan ini, kekosongan aula istana dan bahkan menuju ke area terlarang laut mati dalam sekejap, menuju ke daratan. Dan tiba di langit di atas kandang laut mati yang tak berujung. Itu adalah... Qin Chen melihat ke bawah dan yang muncul di depannya itu adalah laut mati yang luas. Dan di tengah laut mati ada benua yang luas yang terbentang di laut mati dan itu adalah tanah telantar. Melihat tanah telantar itu, pupil mata Qin Chen tiba-tiba menyusut. Bentuk tanah telantar ini mengapa? Qin Chen tampak terkejut seolah-olah dirinya telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Tanah telantar itu sangat luas dan megah menyebar ribuan mil dan jaraknya sangat jauh. Qin Chen akan membutuhkan waktu lama untuk melintasi tanah telantar dengan basis kultivasinya yang luar biasa. Oleh karena itu, medan tanah telantar tidak pernah intuitif bagi Qin Chen. Tapi pada saat ini, Qin Chen melihat tanah telantar di bawah dalam kekosongan yang tak berujung ini dan langsung ngeri di saat mengetahui bahwa tanah terlarang laut mati di bawah sebenarnya berbentuk manusia. Itu seperti seseorang yang berbaring di laut mati. Pikiran yang berubah-ubah pun muncul di benak Qin Chen secara seketika. Benar sekali. Pada saat ini suara Qin Chen bergema di benaknya, sangat tenang. Kamu tidak salah membacanya. Sebenarnya apa yang kamu sebut tanah telantar itu terbentuk oleh jatuhnya tubuh fisikku saat itu. Adapun luasnya mulut laut mati itu terbentuk setelah darah dan energiku menghilang setelah kejatuhanku. Mendengar itu Qin Chen langsung shock. Kata-kata dari Kaisar Dewa Nisa bergema di benak Qin Chen seperti guntur. Tempat telantar ini ternyata sebenarnya adalah tubuh Kaisar Dewa Nisa. Dan laut mati yang luas ini sebenarnya adalah darah dan energi setelah kematian Kaisar Dewa Nisa. Tapi ini bagaimana mungkin? Bukankah senior Kaisar Dewa Nisa itu manusia? Setidaknya dari cerita yang baru saja dia ceritakan, memang Kaisar Dewa Nisa adalah manusia, bukan ras khusus di alam semesta. Tapi bagaimana tubuh fisiknya bisa begitu besar dan bisa begitu menakutkan? Itu bisa dibandingkan dengan alam semesta awal. Qin Chen sangat terkejut. Kesadaran Qin Chen berdenting dan dia kembali ke kekosongan bagian pedang karat misterius. Melihat Qin Chen dengan wajah terkejut, Kaisar Dewa Nisa berkata dengan acuh tak acuh, "Begitu kamu menerobos ke ranah Kaisar Agung, tubuh fisik keras apapun akan mengalami transformasi, dan begitu juga kamu." Mata Kaisar Dewa Nisa langsung melihat menembus tubuh Qin Chen. Boom! Tubuh fisik Qin Chen langsung menjadi transparan dengan niat membunuh yang tak berujung melonjak bersinar terang. Sangat megah dan ajaib. Sekarang kamu, alasan mengapa kamu dapat memancarkan jejak napas Kaisar dan menyentuh ranah Kaisar Semu justru karena niat membunuh yang telah mengembun, menjadikan tubuhmu sebagai wadah untuk niat membunuh. Dan begitu kamu menjadi sosok Kaisar, tubuhmu akan sepenuhnya akan membesar meskipun masih ada daging dan darah, meridian dan tulang, tetapi ini semua akan menjadi keadaan energi. Terobosan Kaisar energisasi. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Ini semua adalah kata-kata pengalaman, setidaknya itu akan menyelamatkannya dari banyak jalan memutar. Jadi bisa dikatakan, pada saat ini Qin Chen mengingat semua yang telah dialaminya di tanah telantar, seperti mata air laut mati, misalnya jantung ruang angkasa. Kaisar Dewa Nisa tampaknya tahu apa yang dipikirkan Qin Chen. Dia mengangguk dan berkata,
Mata air laut mati yang kamu lihat itu terbentuk oleh banyak titik akupuntur di tubuhku. Adapun jantung ruang angkasa yang kamu dapatkan, disitulah tubuh fisik dan pikiranku berada. Titik akupuntur. Pikiran berada. Qin-Chen tersenyum kecut, tidak heran jantung ruang angkasa begitu menakutkan saat itu. Ternyata itu adalah pembentukan ruang otak dari Kaisar Dewa Nisa. Semua kultivator hantu dari dunia bawah yang telah memasuki penjara laut mati mungkin tidak tahu bahwa mereka sebenarnya hidup di atas mayat seorang ahli hebat. Dengan cara ini, banyak binatang hantu di laut mati semuanya akan lahir dari energi dalam darah Kaisar Dewa Nisa. Beberapa di antaranya seperti parasit. Qin-Chen memikirkan sebuah kata. Seperti bakteri yang menempel untuk bereproduksi, binatang hantu ini tidak lain hanyalah parasit di tubuh Kaisar Dewa Nisa. Baiklah. Kaisar Dewa Nisa tidak bisa berkata apa-apa lagi, lalu dia berkata dengan ringan, hal berikutnya yang harus kamu lakukan adalah berurusan dengan para kultivator hantu itu terlebih dahulu. Di pedang Dewa Nisa, hidup dan mati para kultivator ini akan dikendalikan olehmu. Membunuh dan memotong semuanya terserah padamu. Setelah diproses, kamu hanya perlu untuk menyatukan bagian-bagian dari Excalibur yang ganas dengan tubuh utama Excalibur dan menemukan jalannya sendiri untuk meninggalkan tempat ini. Sebelum aku pergi, aku akan memberimu satu hadiah terakhir, kata Kaisar Dewa Nisa. Setelah mengatakan itu, Kaisar Dewa Nisa sekali lagi menunjuk alis ke alis Qin-Chen. Boom! Seketika napas jimat yang berisi pesan yang tak terhitung jumlahnya langsung memasuki pikiran Qin-Chen. Dalam sekejap, sebuah buku formula pedang muncul di benak Qin-Chen. Ini adalah formula pedang Ni Shen Jian Cannon yang diciptakan oleh hidupku melawan dunia kekacauan. Aku harap ini bisa memberimu sedikit bantuan dan pemahaman dalam jalan pedang, kata Kaisar Dewa Nisa berkata dengan suara yang dalam. Kode pedang dewa terbalik, gumam Qin-Chen. Dalam benak Qin-Chen, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Kekuatan seni pedang ini mengejutkan Qin-Chen seolah-olah dia melihat jalan yang terang, yang merupakan jalan menuju akhir yang tak terkalahkan. Di masa lalu, Qin-Chen tidak jelas tentang jalan Kaisar Agung, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana menjadi seorang ahli Kaisar Agung. Tetapi sekarang, setelah melihat kode pedang dewa terbalik, Qin-Chen merasa di dalam hatinya bahwa jika dia bisa menguasai kode pedang dewa terbalik ini, maka Qin-Chen pasti akan melangkah ke ranah Kaisar Agung di masa depan. Masalahnya bahkan bisa dibalik dan membunuh Kaisar. Terima kasih senior, kata Qin-Chen buru-buru memberi hormat. Ini adalah pemahaman seumur hidup dari Kaisar Dewa Nisa. Meskipun dia masih belum bisa memahaminya sepenuhnya sekarang, namun dengan peningkatan basis kultivasinya, kode pedang Ni Shen akan semakin membantu Qin-Chen. Ini setara dengan mengungkapkan jalan hidupnya di hadapannya, senior dari Kaisar Dewa Nisa. Itu jauh lebih berguna daripada harta apapun. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kata Kaisar Dewa Nisa menatap Qin-Chen. Matanya menembus pikiran Qin-Chen, melihat pagoda Guyu, melihat dunia kacau di dalamnya, dan melihat senyum dari Xiao Xiao. Dan ada sedikit keengganan di matanya. Baiklah, sudah waktunya aku pergi juga. Xiao Xiao akan mengandalkanmu mulai sekarang. Dan Kaisar Dewa Nisa melirik Qin-Chen ragu sejenak dan berkata, ada satu hal lagi aku ragu untuk memberitahumu. Senior, tolong beritahuku, kata Qin-Chen berulang kali. Kaisar Dewa Nisa berkata dengan perlahan. Selama bertahun-tahun, aku selalu merasa bahwa seseorang tampaknya berada di balik layar dalam pertarungan antara aku dan Hades, dewa dunia bawah. Apa, seseorang berada di balik layar dan memperhitungkannya, kata Qin-Chen. Dia melirik Kaisar Dewa Nisa dan merutkan kening. Senior, apakah kamu yakin? Bukankah kamu melawan dewa dunia bawah karena Xiao Xiao? Ya, itu memang karena Xiao Xiao, tapi Kaisar Dewa Nisa melirik Xiao Xiao di dunia kacau. Ketika aku menelan jiwa Xiao Xiao di sungai roh-roh mati, untuk beberapa alasan sepertinya aku sedang dimata-matai, dan sepertinya seseorang mengambil keuntungan. Apa? Seseorang memata-matai senior? Mendengarnya, Qin-Chen terkejut dan berkata, bukankah kamu menemukan kekuatanmu di masa lalu? Kaisar Dewa Nisa menggelengkan kepalanya dan berkata,
Waktunya terlalu tergesa-gesa saat itu. Aku secara paksa turun ke sungai kematian dan secara paksa juga menyelamatkan jiwa Xiao Xiao. Jadi tidak ada terlalu banyak waktu untuk menyelidikinya. Lagi pula, aku harus mengunci Xiao Xiao dari sungai besar roh orang mati. Dan butuh terlalu banyak energi untuk mengambilnya. Dan ketika aku menyelesaikan semua ini, aku telah melanggar operasi dunia bawah. Dan aku telah ditekan oleh seluruh dunia bawah dan diburu oleh dewa dunia bawah. Tapi kemudian setelah aku bertarung melawan dewa dunia bawah, aku menyadari bahwa meskipun jiwa Xiao Xiao diambil kembali olehku, namun itu tidak lengkap. Mendengar itu Qin Chen bingung apa tidak lengkap. Dia melirik dunia kacau di tubuhnya. Pada saat ini setelah menggabungkan dunia ini, Qin Chen telah mendapatkan kembali kendali atas dunia kacau dan mata Qin Chen langsung tertuju kepada Xiao Xiao. Di dunia kacau, Xiao Xiao sepertinya merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya dengan ragu, tetapi dengan kultivasi Qin Chen dia tidak dapat melihat kekurangan apapun sama sekali. Berdasarkan kultivasimu saat ini, kamu masih tidak dapat melihat masalahnya, kata Kaisar Dewa Nisa mengangkat kepala dan berkata perlahan. Jiwa orang normal memiliki 3 jiwa kehidupan yang mewakili kehidupan lampau, kehidupan sekarang, dan masa depan, dan jiwa kembali setelah kematian. Hal yang sama berlaku untuk sungai panjang roh-roh mati. Xiao Xiao adalah tubuh jiwa Dao, dan jiwanya adalah sungai panjang roh-roh mati. Roh yang lahir di sungai seharusnya lebih dari itu. Tetapi jiwa Xiao Xiao yang aku ambil dari sungai roh mati saat itu hanya memiliki kehidupan lampau dan kehidupan sekarang, tetapi tidak memiliki jiwa masa depan. Apa? Tidak ada jiwa masa depan? Kata Qin Chen, dia merutkan kening. Apa maksudnya itu? Kaisar Dewa Nisa menjelaskan dengan suara yang dalam. Jiwa 3 kehidupan melambangkan 3 tahap kehidupan. Yang terpenting adalah jiwa masa depan karena masa depan penuh dengan variabel, tidak dapat diprediksi dan melambangkan kemungkinan yang tak terbatas. Xiao Xiao adalah tubuh jiwa Dao. Jiwa 3 kehidupan umumnya tidak dapat tersebar, tapi sekarang dia telah kehilangan jiwa, hanya dapat mempertahankan penampilan aslinya dan tidak dapat tumbuh. Ini Qin Chen melirik dengan heran dan tersenyum. Di dunia bawah, kultivator juga dapat tumbuh dewasa. Xiao Xiao selalu mempertahankan penampilan seperti seorang gadis kecil saja seumur hidupnya. Awalnya Qin Chen mengira bahwa Kaisar Dewa Nisa telah mempertahankan penampilan Xiao Xiao untuk sampai seperti ini saja. Namun baru sekarang Qin Chen menyadari bahwa itu adalah karena masa depan yang hilang dan jiwa tidak dapat tumbuh dewasa. Aku tidak memperhatikan hal ini saat itu, aku hanya berpikir itu adalah kecelakaan. Tetapi selama bertahun-tahun aku telah menghitung dan mencoba menemukan jiwa masa depan Xiao Xiao. Tetapi menemukan bahwa ada begitu banyak kabut sehingga tidak mungkin untuk mengintipnya, jadi aku ragu. Kata Kaisar Dewa Nisa. Senior, mungkinkah dewa dunia bawah yang melakukannya? Kata Qin Chen merenung. Kaisar Dewa Nisa menggelengkan kepala. Itu tidak mungkin dewa dunia bawah. Karena dewa dunia bawah yang bertanggung jawab atas dunia bawah. Dia dapat sepenuhnya menyembunyikan 3 jiwa yang Xiao Xiao. Tidak mungkin baginya untuk mengambil jiwa kedua. Terlebih lagi, ketika kami bertarung saat itu, aku yakin bahwa dewa dunia bawah tidak tahu bahwa aku akan datang. Tentu saja ada hal yang paling penting. Kaisar Dewa Nisa menatap Qin Chen dengan serius. Itu juga merupakan hal yang membuatku ragu, yaitu dewa dunia bawah benar-benar menghilang setelah melawanku saat itu. Apa menghilang? Kata Qin Chen. Dia menatap Kaisar Dewa Nisa. Apa artinya ini? Kaisar Dewa Nisa berkata perlahan. Aku melukai dewa dunia bawah dengan serius saat itu dan menjatuhkannya. Setelah aku jatuh, meninggal. Aku selalu khawatir dewa dunia bawah akan datang ke tempat ini lagi setelah lukanya sembuh. 2 jiwa yang dapat membuatku ragu. Namun yang membingungkan adalah bahwa dewa dunia bawah tidak pernah muncul sejak pertempuran itu. Aku tidak tahu sampai setelah tempat ini menjadi sangkar bahwa dewa Hades atau dewa dunia bawah menghilang setelah pertempuran denganku itu. Dan ini tidak masuk akal, kata Kaisar Dewa Nisa menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan dewa dunia bawah, meskipun aku telah melukainya dengan serius, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menghilang diam-diam dan mati begitu saja. Pasti ada sesuatu di balik ini yang tidak ku ketahui.